Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hidayat dengan NPM 2161201102 dari Universitas Widagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar uang dan pasar modal. Yang pertama ada pasar modal. Di sini ada pengertian pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek atau surat berharga. Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli, efek, dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Di sini ada fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak memerlukan dana jangka panjang atau perusahaan. Mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Nah, di sini ada instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah tanda pernyataan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Manfaat yang diperoleh dari pemilihan saham adalah dividen atau bagian dari keuangan yang dibagikan kepada pemilik saham, capital gain atau keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham, dan manfaat non finansial, yaitu mempunyai hak suara dalam aktivitas perusahaan. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan beremit obligasi tersebut pada jatuh tempo. Yang ketiga ada surat berharga lainnya. Selain dari jenis efek yang telah diuraikan di atas yang sudah banyak digunakan sebagai media hutang di Bursa Efek Indonesia, terdapat beberapa jenis efek yang juga dapat digunakan sebagai media hutang seperti warrant, option, dan right issue. Terus ada jenis pasar modal, ada dua. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Pasar perdana merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu telah ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Pada pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Manfaat pasar sekunder bagi perusahaan sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga perseroan. Nah, di sini ada entitas yang terlibat atau pelaku dari pasar modal. Yang pertama ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang menjual pemiliknya kepada masyarakat, go public. Ada beberapa tujuan suatu perusahaan yang go public, yaitu memperoleh tambahan dana yang digunakan dalam perusahaan usaha, melakukan pengalihan pemegang saham, dan mengubah atau memperbaiki komposisi modal. Yang kedua ada investor. Investor atau pemilik dana atau pemodal adalah badan atau perorangan yang membeli pemilik suatu perusahaan go public. Pemodal perorangan adalah orang atau individu yang atas namanya sendiri melakukan penawaran modal atau investasi. Sedangkan pemodal badan atau lembaga adalah investasi yang dilakukan atas nama lembaga seperti perusahaan, koperasi, yayasan, dan dana pensiun. Terakhir ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal. Lembaga penunjang tersebut yaitu ada penjamin emisi, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana, dan biro administrasi efek. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar uang.
Di sini ada definisi pasar uang. Pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsi pasar uang sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Nah, sini ada ciri-ciri pasar uang. Yang pertama ada menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua ada mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang punya kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Nah, di sini ada pelaku pasar modal. Yang pertama itu ada bank, terus ada yang kedua yayasan, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat ada perusahaan asuransi, yang kelima ada perusahaan-perusahaan besar, yang keenam ada lembaga pemerintah, yang ketujuh ada lembaga keuangan lain, dan yang terakhir ada individu atau masyarakat. Sini ada kebutuhan adanya pasar uang. Alasan kenapa pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian adalah banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows-nya. Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Di sini ada mekanisme pasar uang. Pasar uang berbeda dengan pasar modal yang trendingnya dilakukan melalui bursa efek atau stock exchanges. Pasar uang bisa sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC atau over the counter market. Dilakukan oleh setiap peserta atau partisipan melakukan DEX atau dealing room masing-masing peserta. Di sini ada fungsi-fungsi pasar uang. Yang pertama adalah sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua adalah sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga ada sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat ada sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada tujuan pasar uang. Di sini dilihat dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, yang kedua ada untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya, yang keempat ada sedang mengalami kalah clearing. Nah, sini ada dari pihak yang menanamkan dana. Yang pertama untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua ada membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, atau yang ketiga ada spekulasi. Nah, sini ada jenis risiko investasi dalam pasar uang. Yang pertama ada risiko pasar atau interest rate risk. Yang kedua ada risiko replacement. Yang ketiga ada risiko gagal bayar. Yang keempat ada risiko inflasi. Yang kelima risiko valuta atau currency or exchange rate risk. Yang keenam ada risiko politik. Yang ketujuh ada market volatility atau liquidity risk. Nah, di sini ada perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal. Secara general atau umum, perbedaan pasar uang dan pasar modal terletak pada jangka waktu atau jatuh tempo produknya. Pasar uang dikenal sebagai pasar yang menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek atau jatuh tempo kurang atau sama dengan 1 tahun. Sedangkan pasar modal kebalikannya, yakni mempunyai jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai pasar uang dan pasar modal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.